Inilah Honda HR-V baru. Yes, SUV compact favorit orang Indonesia baru aja dapat penyegaran atau facelift ya. Dan selain penyegaran di luar dan di dalam, sekarang dia juga ada pilihan mesin hybrid loh. Nah, mau detailnya, simak di 10 hal dari Honda HR-V facelift. Satu, bensin dan hybrid. Kalau sebelum ini, HR-V variannya ada SE, SE, dan RS Turbo yang facelift ini dirombak ya. Udah nggak ada lagi nih varian turbonya. Sekarang pilihannya antara HR-V dengan mesin bensin biasa atau dengan mesin hybrid aja. Jadi ada 5 ya variannya. Harganya kita cantumin di kolom deskripsi ya, karena waktu kita naikin video ini emang masih belum diumumin. Dari yang paling bawah ada HR-V E dan di atasnya ada HR-V E+. Ini dua-duanya pakai mesin bensin ya. Dan sisanya ada HR-V eHEV atau eHEV aja ya bacanya. HR-V eHEV Modulo yang pada dasarnya sama tapi ditambah 5 komponen body kit Modulo, dan paling atas ada HR-V RS eHEV. Nah, 3 varian tadi itu pakai mesin hybrid ya. 2. Pilihan warna. HR-V baru ini ada 5 pilihan warna meski nggak ada yang baru sih ya. Putih platinum white pearl, abu-abu meteoroid grey metallic, hitam crystal black pearl, coklat sand khaki pearl yang ada pilihan single tone dan two tone, dan khusus varian RS ada pilihan merah ignite red metallic yang ada pilihan single tone dan two tone juga ya. 3. Ubahan eksterior. Oke, kalian lihat dulu. Ini HR-V SE yang sebelum facelift, dan ini versi faceliftnya yang jadi hybrid. Dan ini HR-V RS yang sebelum facelift, dan ini yang faceliftnya. Berubahnya nggak banyak ya. Well, bentuk overallnya emang cukup timeless sih. Tapi entahlah ya, mungkin Honda nggak pengen rasa familiar orang-orang sama HR-V ini hilang di model faceliftnya. Apalagi HR-V juga luar biasa laris kan di Indonesia. Oke, kita bahas depannya dulu ya. Ini yang varian eHEV dan ini yang varian RS eHEV. Di yang varian RS, model grillnya berubah bentuknya. Tetap heksagonal, tapi kalau kalian lihat, grill heksagonal yang lama kan bagian bawahnya miringnya lebih tajam tuh. Sekarang dibuat lebih tumpul. Oke sih ya, jadi lebih kayak agresif gitu. Isi grillnya juga berubah dari diamond jadi kayak trapesium gini ya. Dan emblem RS ya juga jadi pakai yang lebih baru dan lebih naik posisinya. Emblem Hondanya juga karena hybrid, jadi sekarang ada biru-birunya. Lampunya sekilas kelihatan sama dan emang bentuknya sih tetap model sipit gini ya. Tapi dia nggak lagi disambungin sama list chrome panjang di atasnya. Nah, tapi yang baru juga, di tengah-tengah lampunya sekarang ada proyektornya ya. Itu buat fitur adaptive driving beam ya, yang nanti bakal kita jelasin di nomor safety. Lakukan bumper kiri kanan bawahnya juga berubah ya. Kalau dulu kayak ke pronounce banget kayak L gitu, yang sekarang kayak lebih nyaru ya dan lebih tajam. Tapi bentuk bumper bawahnya sama sih ya, tetap hitam gloss gini yang ada list chrome super panjangnya. Dan di atasnya ada garis merah yang di satu sisinya ada kayak heartbeat gini ya. Oke lah, yang eHEV biasa lebih susah lagi ya bedainnya. Sebenarnya sih tema ubahannya sama. Bentuk grillnya, heksagonalnya yang lekukan bawahnya jadi lebih landai ya, kayak di RS juga. Dan di sini tetap pakai model garis-garis horizontal ya. Emblemnya juga ganti biru karena ini hybrid, dan list yang nyambungin lampunya juga jadi hitam gloss. Dan bentuk bumper bawahnya juga berubah jadi lebih nyaru dan lebih tajam ya. Tapi kita malah lebih suka sih yang eHEV facelift ini karena lebih mateng dan timeless aja gitu desainnya ya kan. Detail lampu depannya varian RS, dia rela LED, lampu besarnya LED yang sisi luar dan paling dalam, lampu jauhnya sekarang jadi proyektor LED ya. Fog lampnya LED dan lampu seinnya LED sekuensial. Yang varian eHEV biasa juga sama persis ya, lampu depannya kayak gini. Khusus varian eHEV dan RS eHEV, sekarang ada cornering light ya. Jadinya kalau kita nyalain lampu sein ke kiri atau kanan, atau belokin ban ke kiri atau kanan, sisi yang kita belokin atau nyalain lampu sein itu bakal nyala lampu kecil ini yang mengarah ke samping buat nerangin sisi samping jalanan yang mau kita tuju ya. Oke lah. Lanjut, ini bagian sampingnya yang varian eHEV dan ini yang varian RS eHEV. Yang RS dulu deh ya. Nah, kalau sampingnya ini full 100% gak ada ubahannya, sama persis. Nih, HR-V RS yang sebelum facelift. Sama persis kan? Yes, sayangnya kalau HR-V RS di Thailand yang faceliftnya itu pakai velg baru, atau tepatnya sih kombinasi warna velg baru aja ya. Nah, RS facelift di Indonesia tetap pakai velg 18 inci yang sama gini ya. Tetap pakai warna gunmetal gini juga, dan dengan tetap ban Bridgestone Alenza 225/50 R18 ya. Persis, nggak ada ubahan. Detail lainnya juga sama, kayak handle pintu depan yang normal ini, dan handle pintu belakang yang sekilas nggak ada ya, karena ternyata ada di pilar C, biar kayak kekupe-kupean gitu. Spionnya juga tetap bertengger di pintu gini. Dan kalau pilih yang
warna dual tone, warna spionnya jadi hitam gloss ya. Dan RS juga cladding plastiknya tetap dibuat hitam gloss gini dengan list chrome kecil di pintunya. Oh, dan kalau pilih warna dual tone, atapnya ya dihitamin gini ya. Nah, yang e-HEV juga plek-ketiplek ya sama SE sebelumnya. Nih, kalau kalian mau lihat SE yang sebelum facelift, yes, dari cladding plastik hitam Dove-nya, velg 18 inci yang sama juga, semua plek-ketiplek ya dari samping gini. Belakangnya, ini yang varian e-HEV, dan ini yang RS e-HEV. Kita detailin yang RS dulu ya. Nah, kalau bagian ini jelas ada yang berubah dari yang lama nih. Nih ya, bandingannya dulu RS yang sebelum facelift. Nah, paling kelihatan di lampunya ya. Yang RS facelift kan sekarang bagian atas lampunya nggak lagi hitam-hitam, tapi jadi merah juga, kayak varian lainnya. Dan bentuk lampunya juga ganti ya. Nggak lagi pakai model ketiga dimension gitu, yang pinggir kiri kanannya sekarang jadi kayak 2 tingkat list horizontal. Lebih generik sih sebenarnya, tapi kelihatan minimalis dan keren juga lah. Emblem Hondanya juga jadi ada biru-birunya karena hybrid. Dan emblem RS-nya pakai yang baru dan ditumpuk sama emblem e-HEV-nya ya. Nah, bumper bawahnya yang RS tetap pakai yang hitam gloss gini dan ada strip chrome super panjangnya. Tapi kalau yang dulu kan knalpotnya ada 2 ya, kiri kanan. Nah, yang ini jadi 1 aja dan dia ngumpet ya di kanan bawah. Tetap pakai spoiler kecil ini dan ada antena seri view-nya. Nah, yang varian e-HEV biasa ubahannya mirip lah ya. Ini yang SE sebelum facelift buat bandingin. Dan ini yang baru. Sama ya, bagian atas mika lampunya jadi merah semua gitu memanjangnya. Dan desain lampunya juga jadi pakai yang model 2 tingkat garis horizontal. Emblem biru baru dan ada tambahan emblem e-HEV di kanan bawah. Sedangkan bentuk bumper bawahnya sama ya, hitam Dove dengan panel silver cukup besar di tengah. Detail lampu belakangnya yang varian RS, lampu malamnya LED yang panjang dan jadi 2 tingkat ya, nggak ketiga dimensian lagi. Lampu remnya LED dengan high mount stop lamp LED, lampu seinnya LED dan lampu mundurnya juga LED. Yang varian e-HEV biasa juga sama persis ya, lampu belakangnya kayak gini. Ubahan interior. Kayak luarnya, dalamnya HR-V ini nggak berubah banyak ya. Yang paling kelihatan kalau dulu dashboardnya tepat di konsol tengahnya punya elemen yang kayak ngelengkung ekstrem gitu kayak gini. Sekarang lengkungannya jadi nggak ada ya. Dan jadi kelihatan lebih simetris overall dashboardnya. Lebih generik sih, tapi masih kelihatan cukup berkelas lah di bentuk dashboard yang minimalis ini. Pinggir kiri kanan tuas transmisi sekarang ada lapis kulit berjahitannya ya. Dibanding sebelumnya kan yang hanya kanannya aja. Ubahan lainnya, list yang dulunya silver-silver, khusus di varian RS sekarang jadi merah-merah gini ya. Tapi ini di RS saja. Kalau di e-HEV biasa tetap silver-silver gini. Dan panel head unitnya pakai yang lebih baru ya gini. Meski tetap bukan model yang kayak HR-V JDM sih ya. Dan ventilasi AC depannya yang punya knop kecil ini juga dipertahankan. Buat yang lupa, ini fungsinya kalau kita geser ke yang kanan atau kiri ini, anginnya bakal mengalir biasa dari ventilasi AC yang standar. Sedangkan kalau kita geser ke atas, anginnya bakal ngalir lebih lembut lewat ventilasi yang di pinggirnya itu ya, biar nggak langsung nyembur ke muka kita. Oh, dan kita nggak tahu apakah HR-V yang dulu udah ada atau belum, tapi di yang baru ini, kalau kita putar knop AC-nya ke arah dingin, nanti bakal ada lingkar warna biru di knopnya. Dan kalau diputar ke arah panas, nanti bakal jadi merah. Nice ya. Bahan dashboard paling atas tetap plastik dan di bawahnya yang panel horizontal itu tetap dikasih lapisan yang lebih lembut meski nggak sampai empuk sih. Setirnya juga tetap sama ya, pakai model 3 spokes yang full bulat gini. Dan yang RS lingkarnya dijahit kulit merah, yang e-HEV biasa jahitannya hitam aja ya. Varian e-HEV sekarang pakai pilar dan plafon warna terang gini ya dibanding di SI sebelumnya. Oke sih, ngasih kesan lebih lega. Mengingat di e-HEV ini kan nggak ada atap kacanya. Sedangkan yang di RS tetap pakai pilar dan plafon hitam gini dan tetap pakai atap kaca yang sama kayak HR-V sebelum facelift ya. Yang kaca depannya bisa ditutup buka dengan gampang. Sedangkan yang belakang perlu buka tutup pakai cover yang cenderung ribet ini. Meski emang mekanisme ini bikin ukuran kacanya jadi lebih besar dibanding panoramic sunroof biasanya ya. Joknya pakai model yang sama sih kayak sebelumnya, tapi yang RS nggak lagi pakai headrest yang beda sendiri ya. Sekarang pakai headrest yang sama kayak varian lainnya. Dan sekarang tidak ada emboss RS-nya di jok depannya gini. Oh, dan jok driver RS sekarang jadi elektrik. Nice ya. Dan kayak sebelumnya ini juga tetap dilapis kulit. Sedangkan jok belakangnya pun sama, tetap pakai model yang kontur kiri kanannya kelihatan banget karena jok tengahnya super tinggi itu. Dan lengkap juga ini dengan 3 headrest adjustable. Nah, yang varian e-HEV biasa bahan joknya campurannya kain di tengah dan kulit di kiri kanannya. Dan gak ada jahitan-jahitan hitam ya. Yang di varian e-HEV biasa ini adanya jahitan putih. Oke, ini pintu depannya sama sih ya. Yang RS bagian atasnya soft touch, yang di sekitar handle pakai bahan yang lembut kayak dashboardnya. Dan garisnya sekarang jadi merah ya. Dan baru ada lapis kulit lagi di sandaran tangannya yang dipakein jahitan merah juga. Sedangkan di sekitar kontrol jendelanya pakai piano begini.
Kalau yang punya e-HEV biasa sih sama aja ya kayak dulu, dengan bagian paling atasnya plastik keras. Dan ini pintu belakangnya yang varian RS, agak beda dari yang dulu karena jadi ada housing Twitternya ya, tapi sisanya sama persis. Begitu juga yang varian e-HEV biasa. Detail-detail lainnya, pegangan tangan plafon yang di depan ada di sisi driver dan ada di sisi penumpang depannya. Sedangkan yang belakang kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya. Sun visornya di luar kiri dan kanan ada card holdernya gini ya. Dalamnya sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampunya juga. Lampu kabinnya yang depan LED ada 2 gini. Nah yang belakang varian RS pakai model electrostatic touch atau tinggal disentuh gini buat matiin dan nyalain. Sedangkan yang varian e-HEV biasa pakai 1 lampu LED gini di tengah. Penumpang belakang juga tetap dapat ventilasi AC tambahan. Jadi nggak perlu nunggu angin dari depan dulu buat sampai ke belakang. Tapi gimana rasanya duduk di HR-V facelift ini? 5. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk cukup berat ya. Bukan pintunya depannya sangat lebar ya, kayak di Civic juga. Nice lah. Nah pintunya ngecover sampai bagian paling bawah gini. Jadi seandainya mobilnya kena kotor, ciprat-cipratan gitu, dalamnya sini bakal aman ke cover. Jadi kaki kita nggak bakal kepeperan ya. Buat nampak ke dalamnya cukup tinggi nih, kasih crossover compact gini. Jadi masih gampang lah ya. Oke, posisi duduk ya. Kalau joknya dibuat paling rendah termasuk cukup tinggi ya. Tapi enaknya ini tingginya tinggi yang ergonomis ya. Beda sama kebanyakan posisi duduk di mobil Cina gitu. Jadinya visibilitas ke depannya dapat nih, masih enak. Dan posisi buat nyetirnya juga enak. Nice ya, salah satu kelebihan Honda nih ya, driving positionnya yang oke. Ke samping juga bagus ya, karena pilarannya sini nggak terlalu tebal dan karena spionnya ada di pintu. Nice lah. Pengaturan jok driver kali ini yang di RS elektrik ya. 8 arah, jadi selain slide dan recline, bisa juga diatur ketinggian belakangnya dan depannya alias tilt ya. Nice ya, sedangkan setiap varian lainnya masih manual ya. Yang penumpang depan masih manual, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun aja, udah nggak pakai model kayak di RS sebelumnya ya, yang lebih lebar tapi lebih mundur. Sekarang udah pakai sama kayak varian lain, enak buat sandaran sambil nyetir, kepalanya nggak ngedanga ya. Sisa ruang kepala di depan sini aman, tapi emang nggak banyak ya. Tapi emang atap kaca ini ngasih kesan lebih lega sih. Dan ini emang ukuran kacanya lebih besar, terutama lebih lebar dibanding atap-atap yang pakai sunroof biasa atau panoramic sunroof gitu ya. Sedangkan ini ruang kepala kalau di varian e-HEV yang tanpa sunroof, sebenarnya nggak beda jauh sih ya. Sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit jadi empuk, nggak bisa digeser maju mundur ya, jadi agak susah kalau mau sandarin tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu juga sandaran tangannya udah dilapis kulit jadi empuk juga. Seat beltnya bisa diatur naik turun, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga, dan sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan ada pad plastiknya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sedikit lebih ringan dari yang depan tapi masih cukup berat lah. Bukannya standar ya, nggak terlalu lebar kayak CR-V gitu. Dan karena atapnya agak rendah, jadi pas masuk harus agak nunduk dulu. Posisi duduk di belakang sini tentu lebih tinggi dibanding yang depannya. Nah yang kita senang meskipun dia hybrid, tapi nggak ada ubahan posisi duduk dibanding HR-V yang biasa ya. Dudukannya tetap nopang paha kita dengan sempurna sih ya. Sudut paha kita rata, nggak naik sama sekali. Ini nggak bakal pegel buat jalan jauh ya. Nice lah. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur ya, tapi kayak sebelumnya, ruang kakinya termasuk sangat luas. Termasuk salah satu yang paling lega nih di kelasnya. Mantap! Ruang buat gerak sepatunya kalau jok depan kita turunin mentok sebenarnya sih masih agak lega. Tapi kalau kita gerak-gerakin kaki kita gini emang agak cepet ya buat mentoknya. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya jadi bisa bersandar gini. Sayangnya masalah yang sama kayak sebelum facelift, kita tingginya 173 cm. Tapi bagian belakang kepala kita udah mentok ya sama plafonnya. Sayang banget ya. Padahal posisi duduk di sini proper banget loh. Tapi orang tinggi sedikit aja udah langsung mentok kepalanya. Jadi duduknya mau nggak mau harus agak turun sedikit. Sudut sandarannya fix ya, nggak terlalu tegak lah, lumayan enak harusnya, nggak bakal bikin pegel jalan jauh. Dan karena ada atap kaca gede di atas, jadi emang sedikit ngasih ilusi yang lega ya kalau lihat ke atas. Meskipun ini sulit ditutup ya. Sandaran tangan di pintu dilapis kulit juga kayak di depan. Nah, di tengah ada armrestnya. Tapi sayangnya, dia modelnya tetap langsung jatuh ke dudukan jok ini kayak sebelumnya ya. Belum ada improvement sama sekali. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus agak ngelipet. Soalnya konsol tengahnya cukup mundur, tapi masih gampang lah. Nah, di tengah lantai sini ada gundukan kecil ya. Jadi kakinya enaknya tetap ke kiri kanannya. Dan kayak sebelumnya, dudukan tengahnya ini tinggi banget. Jauh lebih tinggi dibanding kiri kanannya. Dan lebih keras. Sedangkan sandarannya juga jauh lebih maju ya. Dan keras karena ada armrestnya tadi. Nah, meskipun ada headrest adjustable-nya, tapi kepala kita udah full mentok di sini ya. Mau nggak mau harus agak majuan duduknya. Emang jadinya sangat nggak pas ya di tengah sini buat yang tingginya di atas 165 cm gitu. Sedangkan seatbelt tengah sini 3 titik ya, yang dari atas kayak gini. 6. Fitur bertambah. Ada beberapa fitur baru di HR-V facelift ini. Ya emang hasil heboh mobil-mobil listrik Cina di harga segini sih, tapi cukup oke lah tambahannya. Pertama, sekarang semua varian HR-V dapat telematics Honda Connect kayak di CR-V dan Accord gitu ya. Jadi kita bisa mantau beberapa status mobil dan ngontrol beberapa fungsi mobilnya dari manapun via smartphone kita selama ada koneksi internetnya.
Pas videoin kita belum bisa cobain, so kita kasih lihat footage waktu cobain di CR-V Turbo aja ya. Bisa lihat status kayak sisa bensin, detail mobilnya, pintunya ada yang kebuka atau udah terkunci belum, voltase aki, fungsi airbag, lokasi mobil, driving behavior, ada auto collision notification yang bakal otomatis hubungin call center, dan kirim lokasi kita kalau terdeteksi mobil mengalami kecelakaan dan airbag depan mengembang. Kontrol yang bisa dilakuin misalnya engine start stop atau nyalain mesin mobil pakai HP kita dari manapun ya. Kalau udah dinyalain pakai HP bisa kita matiin juga dan bisa di set mau otomatis nyala berapa lama. Ada buat nyalain lampu dan bisa buka kunci juga. Dan terakhir ada kayak fungsi geofencing dan speed alert ya. Anyway, Honda Connect ini dapat gratis selama 1 tahun ya. Setelah itu harus berlangganan tapi belum ada detail harganya berapa. Lanjut, varian eHev ke atas dapat wireless charger ya. Jadi yang HP-nya Qi compatible tinggal taruh aja dan nanti bakal ke charge. Dan di sampingnya ada tombol buat matiin charger ya kalau misalnya mau naruh barang tapi nggak mau ke charge. USB portnya kalau dulunya di depan dua-duanya Type A, sekarang yang satu tetap Type A tapi satu lagi jadi Type C. Dan yang di belakang dua-duanya berubah jadi Type C juga ya. Dan tetap ada satu power outlet 12 volt di depan sini. Speakernya nggak sampai sound system premium sih, tapi varian eHev ke atas dapat tambahan 2 tweeter belakangnya. Jadinya ada 8 total speakernya. Jendelanya, varian eHev ke atas sama-sama dapat all auto up down power window ya. Nice lah. Khusus varian Ares aja dapat spion tengah auto dimming yang bisa menggelap sendiri kalau kena silau dari belakangnya. Yang varian lainnya masih pakai model day and night manual gini yang perlu kita cetekin ya. Ares juga dapat wiper otomatis akhirnya ya. Nice lah. Sedangkan varian lain masih intermittent variable gini. Dan khusus Ares juga yang tadi udah kita sebut jadi dapat jok elektrik 8 arah. Dan head unitnya sebenarnya sih isinya cenderung mirip-mirip. Tapi sekarang dapat housing bar ya. Tuh kalau yang lama kan ujung kiri kanan atasnya tajam. Sekarang jadi melengkung dan overall bezelnya kelihatan lebih tipis sedikit. Tetap ada 5 tombol fisikal ini ya. Yang baru sekarang Apple CarPlay dan Android Auto-nya jadi wireless ya. Jadinya buat sambungin HP kita nggak usah pakai kabel dan nanti kita bisa munculin interface yang familiar gini. Jadinya bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze dan lain-lain. Sisanya sama lah, kayak bisa ganti-ganti smartphone connection-nya jadi web link buat mirroring. Medianya bisa dari radio, USB, Bluetooth dan settingsnya. Yang unik ada speed sensitive volume yang bisa otomatis bikin volume audionya makin keras waktu kita jalan makin kenceng dan sebaliknya ya. Bisa ganti wallpaper juga dan bisa atur hal-hal kayak lane watch dan kamera mundurnya. Lanjut, kalau lihat tombol-tombol di kanan dashboard sini, kalau tadinya ada tombol buat masuk ke settings Honda Sensing-nya, sekarang jadi nggak ada ya. AC-nya auto climate control ya, jadi kita tinggal set suhu berapa, nanti kecepatannya bisa menyesuaikan kalau di mode auto. Tapi yang baru sekarang, kalau kita putar knob temperaturnya ke kiri, backlight-nya bakal nyala warna biru, sedangkan kalau diputar ke kanan, bakal nyala warna merah. Bunyi pas putarnya juga masih satisfying ya. Nice. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panas jadi 32 derajat Celcius ya, dari sebelumnya yang 28. Tetap ada buat area angin ke kaki dan ke atas juga. Ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan. Dan tetap ada mode Max Cool juga yang buat bikin semua jadi maksimal paling dingin. Oh, satu lagi, sekarang pakai remote kuncinya kita bisa tahan tombol unlock dari luar buat buka semua jendela. Dan tahan tombol locknya buat tutup semua jendelanya lagi. Nice ya? Sisa fiturnya mirip yang sebelum facelift. Paling ubahan-ubahannya di varian ini jadi ada itu atau enggak gitulah ya. Misalnya yang tadi kita udah bilang, varian eHev biasa atapnya jadi solid dibanding varian SI sebelumnya yang punya atap kaca. Sedangkan si atap kaca besar ini masih ada di varian Ares ya. Yes, masih panoramic roof sama, yang bagian depan buka tutupnya tinggal tarik aja. Sedangkan yang belakang pakai penutup kayak gini. Nah ini cara bukanya kita pakai cetekan ini dan nanti dia bakal jatuh ya. Terus ditaruhnya di mana? Taruhnya di dalam kantong ini yang dikasih sama Honda. Dan nanti kantongnya kita taruh di bagasi. Repot emangnya, apalagi buat masangnya. Lebih repot lagi, harus cetekin ke masing-masing sini. Meski emang atap kaca kayak gini, bikin permukaan kacanya bisa jadi jauh lebih besar dan lebih lebar. Dan ini ngurangin ruang kepalanya juga lebih sedikit dibanding panoramic roof yang biasa. Lanjut, ini remote kuncinya. Ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya cukup dikantongin aja. Deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya. Dan kuncinya bakal kebuka. Spionnya juga sekaligus kebuka ya. Buat kunci lagi, klik alur ini di atas handle pintunya dan bakal kekunci lagi. Spionnya yang otomatis ikut kebuka tutup ini bisa di-set dari MID ya. Dan kalau lipat manual pakai tombol yang di sini. Ada walkway lock juga, jadi kalau kita habis matiin mesin mobil, pas kita tutup pintu driver dan menjauh dari mobilnya sambil bawa kuncinya, mobilnya bakal otomatis kunci sendiri. Nice ya. Dan tentunya ada tombol start stop mesin juga buat nyala matiin mesinnya. Tetap ada remote engine start. Ini bisa nyalain mesin mobilnya dari luar mobil cuma pakai remote-nya aja. Cukup klik tombol kunci dan klik plus tahan tombol yang paling bawah ini sekitar 5 detik dan nanti mesinnya bakal nyala. Dan AC-nya juga bakal ikut nyala ya. Jadi kita bisa panasin mesin dan dinginin kabin mobilnya dulu sebelum kita masuk ke dalam mobil. Lanjut, lampunya otomatis. Setir sebelah kiri ada tombol pengatur audio, voice command, Bluetooth teleponi, dan kontrol MID. Sedangkan yang kanan buat adaptive cruise dan lane keeping-nya. Rem parkirnya elektrik ya, tinggal ditekan sambil injak pedal rem buat matiin atau tarik buat aktifin. Dan ada auto hold juga buat nahanin rem ya, begitu kita udah berhenti, jadi kita nggak perlu injak pedal remnya terus-terusan. Terakhir, instrumen clusternya. Yang RS
tetap pakai layar 7 inci di sebelah kiri dan di kanannya baru analog ya, yang pakai animasi RS kayak gini. Nah yang baru sekarang varian eHealth biasa juga dapat instrumen cluster kayak gini, beda animasi awalnya aja ya. Nah, yang hybrid begitu kita nyalain, karena di mayoritas waktu mesinnya nggak nyala, jadinya ada tulisan ready to drive gini ya. Buat yang di kiri ini bisa kita ganti-ganti ya. Yang pertama bukan lagi tachometer tapi jadi power meter gini. Ada power flow juga buat ngasih lihat energy flow sistem hybridnya. Terus ada sisa jarak berkendara dan konsumsi BBM instan plus rata-rata buat trip A dan trip B, kecepatan rata-rata dan total waktu berkendara buat trip A dan trip B. Yang baru lagi ada display rem yang bakal nyalain animasi remnya kalau kita injek pedal rem dan sistem adaptive cruise yang ngeremin mobilnya. Ada G-meter, indikator pengingat seatbelt semua jok, shortcut buat matiin lane departure dan rem otomatis, dan settingsnya banyak ya. Pertama ada buat atur jam, terus ada buat atur beberapa parameter fitur safety aktif atau Honda Sensing-nya. Terus meter setup, ini buat atur display instrumen clusternya ya, buat ganti delta temperatur luar. Terus buat trip A dan trip B resetnya kayak gimana, buat bunyi peringatan sekencang apa, nyalain fitur rear seat reminder, dan ganti satuan unit konsumsi. Lanjut, ini menu yang buat atur sistem keyless-nya. Bisa atur kedipnya dan bunyinya pas kita buka kunci pakai remote dan bisa mati nyalain sistem remote start tadi. Lanjut buat atur lampuan, dari mati nyalain adaptive driving beam-nya yang baru, set buat ngeredupin lampu kabin setelah beberapa lama, buat otomatis matiin lampu depan setelah mobil dikunci berapa lama, dan ada juga buat otomatis nyalain lampu setelah wiper bekerja beberapa kali. Lanjut, ada buat atur perkuncian, kekunci otomatis pas kapan dan kuncinya kebuka otomatis pas kapan, dan fitur walkway lock tadi juga bisa dimati nyalain ya. Bisa mati nyalain spion debat elektriknya. Dan yang baru, buat atur buka tutup jendela pakai remote tadi ya. Lanjut, ada buat atur bagasi elektriknya. Ini dibukanya dari remote cuma bisa habis buka kunci atau kapan aja bisa. Terus kalau buka pakai tombol dari pintu itu elektrik atau manual, dan buka pakai gestur kaki matiin atau nyalain. Terakhir ada layar customize dan ada layar warning. 7. Safety tetap lengkap. Yes, fitur keselamatan HRV dari sebelum facelift juga udah lengkap. Makanya mungkin di yang baru ini juga nggak banyak tambahan buat sektor ini ya. Airbagnya dari varian E sampai eHealth ada 4 ya. 2 airbag depan dan 2 airbag samping yang ada di samping kedua jok depan. Khusus RS tetap ada 6. 2 lagi airbag pilar ya yang memanjang. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakang semua varian cakram. Dan tentunya sistem rem ABS, EBD, dan brake assist komplit. Ada hill start assist juga yang bisa nahan rem beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan. Waktu mau pindahin kaki dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot dulu. Dan ada hill descent control yang kalau diaktifin bakal ngebuat mobilnya otomatis gas dan rem di turunan curam dengan sangat perlahan biar kita bisa lebih fokus sama nyetirnya. Ada stability control dan traction control tentunya. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi. Sayangnya semua varian belum ada yang punya sensor parkir depannya. Ini bisa kita mati nyalain dari sini dan ada indikatornya langsung di instrumen cluster ya. Nice. Sayangnya kameranya tetap sama ya. Sampai varian paling tinggi pun belum ada yang punya kamera 360 derajat ya. Adanya kamera mundur ini nih yang bisa pilih 3 sudut beda-beda gini, dan satu lagi ada kamera di spion sebelah kiri sini buat fitur lane watch. Ini bakal nyala kalau kita ngasih lampu sen ke kiri atau kalau pencet tombol di ujung tuas lampu ini buat ngeliat sisi blind spot kiri dengan lebih jelas. Oh, yang baru, sekarang kalau kita masukin gigi mundur, otomatis spion kirinya bakal turun ya, supaya kita bisa lebih pasin sama garis parkir gitu. Oke lah. Yang lebih standar ada indikator seatbelt semua jok di MID, ada pengingat buat cek ada penumpang belakang atau enggak pas kita matiin mobil, dan ada dudukan ISOFIX di jok belakang ya buat pasang jok bayi. Oke, kayak sebelumnya, semua varian tetap dapat fitur safety aktif atau ADAS yang di sini disebut Honda Sensing ya. Dan sama kayak sebelumnya juga, ini hanya memanfaatkan satu kamera aja di balik spion tengah ini tanpa tambahan radar. Dan gak ada radar juga di balik bumper kiri kanan belakang ya. Artinya, gak ada fitur kayak blind spot monitoring atau rear cross traffic alert gitu. Nah, yang baru khusus varian eHealth ke atas dapat adaptive driving beam ya, yang kelihatan dari di tengah-tengah lampu depan ini ada proyektor ya. Ini sebenarnya nama lain dari matrix LED ya. Jadi kalau auto high beam biasa kan hanya bisa otomatis pindah ke lampu jauh kalau terdeteksi nggak ada objek yang berpotensi kena silau di depan kita. Nah, si adaptive driving beam ini bisa nyalain beberapa titik aja ke lampu jauhnya. Jadinya bagian yang butuh diterangin bakal dapat high beamnya, sedangkan bagian yang di depannya berpotensi kena silau, titik high beamnya nggak bakal nyala ya. Nice ya, sebelumnya Mazda CX-5 jadi mobil paling murah yang punya fitur canggih ini. Sekarang HRV bisa udah ada sih canggih loh. Sisanya sama sih kayak Honda Sensing sebelumnya. Ada adaptive cruise control yang bisa nahan kecepatan konstan dan bisa ngeset jarak buat dipertahankan sama mobil depan kita. Jadi kalau mobil depan ngerem, kita juga bakal ikut ngerem otomatis. Dan pas mobil depan jalan lagi, kita
kita juga bakal jalan lagi sampai kecepatan yang udah kita set tadi. Ada low speed follow ya, yang artinya adaptive cruise-nya bekerja juga di bawah 30 km per jam. Jadi dia bisa ngikutin mobil depan sampai berhenti terus jalan ulang lagi. Lanjut ada forward collision warning dan CMBS atau collision mitigation brake system yang pada dasarnya bisa mendeteksi dan ngasih peringatan kalau ada kemungkinan mau nabrak mobil atau berjalan kaki di depan kita. Dan kalau udah diperingatin tapi nggak kita rem juga, nanti mobilnya bakal ngerem otomatis. Lanjut, ada lane departure warning yang bisa ngasih peringatan kalau mobilnya terdeteksi mau keluar lajur tanpa ngasih lampu sein. Dan ada road departure mitigation yang bisa ngasih koreksi setir sekaligus ya. Dan ada lane keeping assist system. Ini sistem lane centering atau kalau di Hyundai Kia gitu disebutnya lane following assist, yang ngebuat setirnya gerak terus-terusan supaya kita selalu ada di tengah-tengah lajur. Tapi sistem ini baru bisa aktif di atas 72 km per jam ya. Dan ada lead car departure notification system nih, yang bisa ngasih notifikasi kalau pas kita berhenti misalnya di lampu merah gitu, dan misalnya kita terdistraksi main HP atau apalah, dan tiba-tiba mobil di depan kita jalan. Nah, kita bakal dikasih peringatan yang ngasih tahu supaya kita bisa jalan juga. 8. Bagasi dan storage. Nah, kalau sebelumnya bagasinya cuma yang varian RS doang yang elektrik, di yang facelift ini mulai dari varian e-HEV yang biasa juga udah dapat bagasi elektrik ya. Nice lah, mengingat kebanyakan mobil listrik Cina di harga segini juga udah elektrik semua bagasinya. Oke, kita detailin di yang RS. Buat bukanya bisa tahan tombol dari remote dan tentunya bisa nutup juga ya. Bisa juga pakai gestur kaki, jadi remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan tendang bagian bawah mobilnya gini dan pintunya kebuka. Tutup lagi juga bisa ya pakai gestur kaki ini. Dan fitur handsfree ini bisa dimatiin ya dari MID. Bisa juga pakai passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin dan klik tombol ini yang panjang di tengah dan bagasinya kebuka. Ini juga bakal buka semua kunci pintu ya. Dan di MID kita bisa set kalau bukanya via tombol di pintu ini mau kebuka secara elektrik atau manual buka bagasinya. Nah, ini bagasinya. Ada beda sedikit sama yang sebelum facelift ya. Habis ini kita tunjukin deh. Bibirnya full mengotak, jadi nggak masalah buat masukin barang yang lebar. Tapi karena bentuknya HRV ini kekupe-kupean, jadi kalau kita naruh barang di sisi luar sini, barangnya nggak bisa setinggi yang kita taruh di sisi dalam ya. Jarak lantainya dari tanah cukup tinggi ya. Jadi kalau masukin barang berat, angkatnya agak PR ya, kayak kebanyakan SUV compact lainnya lah. Nah, kalau sebelum ini lantainya full rata sama bibirnya, di yang baru ini udah nggak rata lagi ya. Ada jeda ketinggian sedikit sekarang. Kenapa? Nah, karena kalau yang dulu di bawah lantainya kan ada ban serepnya. Di yang baru ini, tuh kalau kita buka dia jadi storage besar gini ya, udah nggak ada lagi ban serep. Karena di bawahnya situ ada baterai hybridnya ya sekarang. So, paling nggak yang varian hybrid ini jadi agak beda bagasi ya sama sebelumnya. Lanjut ya detailnya. Di kanan sini ada lampu LED. Nah, ini tetap ada laci ya. Tapi kalau dulunya buat nyimpen dongkrak, sekarang isinya jadi kompresor buat isi angin ban dan cairan penambal ban ya. So, ini nih gantinya si ban serep tadi. Yang sebelah kiri ada lampu LED lagi, gantungan belanjaan, dan lubang kayak gini ya. Oke, yang masih disayangkan juga tetap nggak ada parcel shelf alias cover bagasi ya, sampai varian paling tinggi gini. Jadi barang-barang kita di bagasi tetap bisa diintip dari luar ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60:40. Kalau kita lipat yang kanan pakai tuas ini. Nah, lihat deh ya, kelipatnya bisa rendah banget kan? Itu karena pas kita lipat, bagian bawah joknya ikut turun gini. Jadinya lantainya setelah dilipat bisa rendah banget ya. Sama nih kayak Ultra Seat dari HRV generasi sebelumnya. Mantap! Dan kalau yang kanan udah kelipat, kita bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap bisa duduk berdua di belakangnya. Dan kalau kita lipat satunya lagi, nah kapasitas bagasinya jadi luar biasa luas. Dan ini rata banget ya. Kalau di yang lama kan agak turun sedikit tuh lantainya. Kalau sekarang jadi full rata, karena lantai bagasinya emang jadi sedikit lebih rendah ya. Jadi kalau mau geser barang tinggal didorong aja. Dan ini bisa buat naruh kasur atau apalah gitu ya. Dan ruangnya juga cukup tinggi nih. Nice lah. Oke, buat tutup bagasinya, selain ada handle manual gini, tombol yang kiri sini bisa kita pakai buat tutup elektrik secara biasa ya. Nah, yang sebelah kanan sini ada tombol juga nih. Kalau kita klik, dia bakal nyala warna hijau gini. Artinya, begitu orang yang bawa remote kuncinya udah menjauh dari pintu bagasinya, dia bakal otomatis ketutup sendiri kayak gini. Nice ya. Dan ada tombol kecil di sebelah kanan sini buat kunci semua pintunya lagi ya. Dan gak kayak EN1 alias HRV listrik yang kehilangan fungsi unik yang ini karena baterainya si HRV hybrid ini di bawah bagasi. Makanya fitur Ultra Seat-nya buat bisa angkat bagian bawah jok belakang ini tetap ada ya. Nah, ini fungsinya di sini ruangnya jadi jauh lebih tinggi dibanding ruangan di bagasi. Jadinya kita bisa naruh barang yang lebih tinggi lagi. Nih yang satu lagi juga bisa diangkat ya. Mantap. Dan buat turuninnya lagi tinggal turunin besinya lagi dan jatuhin aja deh. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
9. Mesin hybrid. Nah, ini ubahan utama di HR-V facelift ya. Sekarang pilihan mesinnya jadi ada dua, yang mesin bensin aja atau mesin hybrid. Kalau yang varian E dan E Plus pakai mesin bensin ya, ini sama aja sih kayak sebelumnya. 1498 cc DOHC, tenaganya 119 HP atau 121 PS, dan torsinya 145 Nm dan pakai transmisi CVT. Nah, yang hybrid baru nih, paling gak sih di Indonesia baru ya. Hybrid artinya selain ada mesin bakar yang ditenagain sama bensin, ada tambahan motor listrik yang ditenagain sama baterai yang besar. Dan sistem eHEV-nya di HR-V, sistem kerjanya mirip sama di CR-V, Accord, dan Civic lah ya, yang Honda sebut IMMD atau Intelligent Multimode Drive, yang emang lebih prioritasin penggunaan motor listriknya buat gerakin mobilnya. Tapi mesin bensinnya juga masih bisa gerakin mobilnya secara langsung ya. Tujuan utama sistem hybrid ini adalah bisa ngasih respons dan ketenangan yang mirip sama mobil listrik di kebanyakan waktu, dan punya konsumsi BBM yang jauh lebih irit dibanding yang versi mesin bensin doang. Kita jabarin detailnya dulu ya. Pertama ada motor listrik penggerak. Tenaganya 129 HP atau 131 PS dan torsinya 253 Nm. Ini nyambung langsung ke ban via reduction gear ya buat menggerakkan mobilnya. Kedua ada motor listrik lagi, tapi yang berfungsi sebagai generator. Tenaganya dan torsinya nggak disebut karena emang buat ngecharge baterainya aja ya. Ini nyambung ke motor listrik pertama tadi dan ke mesin bensinnya. Nah, kedua motor ini langsung tersambung sama drive shaft mesin bensinnya. Beda sama di kebanyakan hybrid lain yang ada perantara transmisinya dan ada loss mechanical dari motor ke ban. Kalau di sini lebih minim ya loss mechanicalnya. Lanjut ya, ketiga ada baterai lithium ion yang kalau di HR-V ini di bawah lantai bagasinya posisinya. Kenapa ada di bawah sini? Honda bilang supaya nggak mengganggu sistem ultra safety mereka. Dan ventilasi sistem baterainya aja unik tuh ya, ditaruhnya di kabin belakang dekat pilar C sebelah kanan situ. Kapasitasnya nggak disebutin, tapi sekitar 1 kWh lah. Baterai ini nggak bisa kita charge pakai colokan, dia bakal ke-charge sendiri ketika mesin bensinnya nyala ya. Dan terakhir ada mesin bensin 1500 cc yang pakai Atkinson Cycle yang punya cycle exhaust lebih panjang buat pembakaran yang lebih efisien. Tenaganya 104 HP atau 106 PS dan torsinya 127 Nm. Dan selain nyambung ke generator tadi buat charge baterainya, mesin ini nyambung ke ban via clutch langsung pakai fixed gear ya, nggak ada transmisinya. Nah, struktur kedua motor tadi, clutch dan segala gear-gearnya Honda sebut eCVT. Yes, artinya eCVT ini bukan transmisi CVT beneran ya. Tapi karena ketika komponen-komponen tadi lagi bekerja, karakternya dibuat mirip kayak mobil bertransmisi CVT. So, disebutnya eCVT ya. Honda nggak nyebut angka tenaga atau torsi kombinasi dari sistem ini ya. Oke, cara kerjanya gimana? Pas baru jalan di kecepatan rendah, HR-V hybrid ini bakal jalan hanya dengan motor listriknya aja ya, yang ditenagain sama baterainya. Mode ini Honda sebut EV Drive ya. Pas masuk kecepatan medium atau pas baterainya udah sangat minim, mesin bensinnya bakal nyala. Nah, tapi dia nyalanya bukan buat gerakin ban ya, melainkan buat gerakin generator aja. Generatornya bakal charge baterai, sekaligus putaran generatornya itu juga muter motor listrik ya. So, di kondisi ini, mobil tetap digerakkan sama motor listrik, tapi motor listriknya digerakin sama mesin bensinnya. Mode ini Honda sebut hybrid drive ya. Di sini sistem hybridnya bekerja secara series. Dan pas masuk medium ke tinggi, clutch dari mesin ke ban bakal nyambung dan koneksi mesin ke motor putus ya. Sekarang mesinnya full nyambung ke roda. Dan ingat ya, ini tanpa transmisi alias via reduction gear aja. Makanya mesinnya hanya bisa nyambung ke roda waktu di kecepatan tertentu aja. Nah, di mode ini Honda sebut engine drive. Dan seandainya ketika di kecepatan tinggi pas lagi engine drive tiba-tiba kalian mencet pedal gasnya, motor listriknya bakal ikut turun tangan buat gerakin bannya. Nah, di sini sistem hybridnya bekerja secara paralel. Dan kayak hybrid kebanyakan, begitu kita lepas pedal gas, mesinnya bakal masuk mode regenerative braking, yang artinya putaran bannya bakal memutar motor listriknya dan generatornya. Nah, ini efeknya pas kita lepas pedal gas, baterainya bakal ke-charge perlahan sambil laju mobilnya mempelan. Tingkat seberapa kuat regenerative brakingnya bisa dinaik turunin pakai pedal shift di belakang setir sini ya. Gimana? Kedengeran ribet? Tenang, semuanya bekerja secara full otomatis kok. Yang perlu kalian tahu sih cuma nyalain mesin terus tancap gas aja. Anyway, kalau EV drive, hybrid drive, dan engine drive itu tadi mode sistem kerja hybridnya, ada juga mode berkendara yang bisa kita pilih buat mengubah karakter mesinnya. Ada Econ, Normal, dan Sport. Kayak yang biasa juga, tentunya HR-V hybrid ini berpenggerak roda depannya. Berapa konsumsi BBM-nya? Gimana akselerasinya? Well, itu harus tunggu nanti kita coba lengkap ya. 10 detail-detail lain. Nah, nggak kayak CR-V hybrid, Accord hybrid, dan Civic hybrid yang semuanya masih CBU atau impor utuh dari luar. HR-V hybrid ini udah dirakit lokal ya. Yes, akhirnya pabrik Honda Indonesia udah mulai ngerakit satu model hybrid ya di sini. Nice lah.
Bensin ya, kayak model-model Honda lain di sini, HR-V Hybrid tetap bisa pakai bensin dengan oktan minimal RON 91 ya. Artinya di sini bisa pakai bensin yang RON 92, kayak Pertamax, Shell Super, BP92 dan sejenisnya. Garansinya, HR-V ini garansi umumnya berlaku buat 3 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai duluan. Dan khusus HR-V yang hybrid, baterai tegangan tingginya dapat garansi khusus 8 tahun atau 160.000 km, mana yang tercapai duluan. Sedangkan buat servisnya, HR-V facelift ini dapat gratis biaya jasa servis selama 50.000 km atau 4 tahun pertama, mana yang tercapai duluan. Ya sayangnya tetap hanya jasanya aja ya yang gratis. So, kalau menurut kalian soal Honda HR-V facelift ini, silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe channel untuk kamu jadi video kayak gini. See you next time.